smoke gun. I hope that the fans understand when you talk about spraying me. Di balik gemerlap dunia hip hop modern, ada satu nama yang menjadi fondasi dari semuanya, Eazy-E. Real Compton City cheese. All the ladies make some noise. Ia bukan sekedar rapper, tetapi simbol sebuah era, suara jalanan, dan sosok yang mengubah arah sejarah musik dengan keberaniannya berbicara apa adanya. Perjalanan hidupnya berangkat dari gang-gang Compton yang keras, dari lingkungan yang dipenuhi geng, narkoba, dan ketidakadilan, hingga akhirnya menjadikannya tokoh penting yang membawa gangsta rap ke panggung dunia. Hidupnya penuh kontradiksi, keras namun rapuh, lucu namun berbahaya, penuh cinta namun tidak lepas dari konflik. Ini bukan hanya kisah tentang ketenaran, tetapi tentang seorang anak bernama Eric Lane yang berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan, kehilangan, dan jalanan, lalu menjelma menjadi Eazy-E, godfather of gangsta rap. Dari masa kecil yang sulit, lahirlah NBA, konflik besar yang mengguncang industri musik, hingga akhir hidupnya yang begitu tiba-tiba. Semua bagian itu menyatu membentuk legenda yang tidak pernah benar-benar mati. Namun sebelum ia dikenal dunia sebagai Eazy-E, perjalanan itu dimulai jauh lebih sederhana. Semua berawal dari seorang anak kecil di Compton yang harus belajar bertahan hidup sejak dini. Untuk memahami bagaimana seorang Eric Lane bisa berubah menjadi legenda hip hop, kita harus kembali ke masa awal hidupnya, ke lingkungan, keluarga, dan jalanan yang membentuknya. Eric Lane atau yang kita kenal sebagai Eazy-E lahir di Compton, California pada pertengahan 1960-an ketika kota itu sedang berubah dari kawasan kelas pekerja menjadi wilayah yang penuh tekanan sosial. Di balik rumah-rumah sederhana dan jalanan yang tampak biasa saja, Compton saat itu dipenuhi pengangguran, kriminalitas, serta aktivitas geng yang semakin kuat. Di lingkungan inilah Eric tumbuh, menyaksikan secara langsung bagaimana orang-orang di sekitarnya berjuang untuk bertahan hidup. Ayahnya bekerja di kantor pos, dan ibunya menjadi administrator sekolah. Keduanya berusaha keras memberi kehidupan yang stabil, walaupun kenyataan di luar rumah seringkali tidak ramah. Sejak kecil, Eric dikenal sebagai anak yang cerdas namun keras kepala. Ia tidak terlalu betah duduk lama di bangku sekolah. Dunia yang benar-benar membentuknya justru berada di luar kelas, di sudut jalan, lapangan kosong, dan geng-geng sempit tempat anak-anak muda berkumpul dan belajar menghadapi realitas Compton. Ia akhirnya berhenti sekolah pada usia remaja. Keputusan itu bukan hanya karena malas belajar, tetapi karena ia merasa sekolah tidak menjawab kebutuhan hidupnya. Ia lebih cepat belajar dari jalanan dibandingkan dari buku pelajaran. Di lingkungan yang keras, banyak pintu yang tertutup bagi anak muda. Pekerjaan sulit didapat, peluang terasa kecil, dan geng serta narkoba seolah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Eric kemudian ikut terlibat dalam aktivitas ilegal, terutama perdagangan narkoba dalam skala kecil. Hal itu memberinya uang lebih banyak dibanding pekerjaan biasa, tetapi sekaligus menempatkannya dalam bahaya. Dunia yang ia masuki bukan dunia yang aman. Ia kehilangan beberapa teman karena penembakan, penjara, dan konflik antar geng. Salah satu kejadian yang paling membekas adalah kematian sepupunya, yang membuatnya untuk pertama kalinya benar-benar merenungkan arah hidupnya. Balik semua itu, Eric sebenarnya memiliki sisi lain yang jarang terlihat. Ia menyukai musik. Ia sering mendengar rap awal, memperhatikan ritme, cara orang bercerita lewat lirik, dan bagaimana musik bisa menjadi tempat mencurahkan perasaan. Ia mulai memahami bahwa rap bukan hanya hiburan, tetapi sarana untuk menceritakan kenyataan yang tak pernah diberi ruang dalam berita televisi. Dari sini, tumbuh kesadaran bahwa pengalaman pahit, ketidakadilan polisi, kemiskinan, dan hidup berdampingan dengan kekerasan bisa diubah menjadi cerita. Ia merasa bahwa terus hidup dengan cara lama hanya akan membawanya pada dua kemungkinan, penjara atau kematian. Musik menjadi jalan keluar yang masuk akal dan juga terasa jujur baginya. Ia ingin suaranya didengar, bukan hanya di lingkungannya, tetapi oleh dunia yang selama ini memandang Compton dari jauh tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi di dalamnya. Keputusan untuk meninggalkan sepenuhnya kehidupan jalanan memang tidak mudah, tetapi semakin hari ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah menciptakan identitas yang baru. Dari titik inilah,
Eric Lenwick perlahan berubah menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai EZA. Pengalaman hidup di Compton, kehilangan, kemarahan, dan keberanian untuk bercerita menjadi bahan bakar yang membentuk dirinya sebagai rapper. Perjalanannya akan membawanya bertemu dengan orang-orang penting, membangun label sendiri, dan akhirnya melahirkan sebuah grup yang mengubah sejarah musik hip hop. Di sanalah cerita lahirnya EZA dan NBA dimulai. Got the city G's. All the ladies make some noise. Kelahiran EZA sebagai sosok rapper besar berawal dari keputusan Eric Lenwick untuk meninggalkan kehidupan jalanan dan benar-benar menekuni musik. Dari pengalaman pahitnya di Compton, ia menyadari bahwa apa yang ia lihat sehari-hari jarang sekali benar-benar diceritakan secara jujur melalui lagu. Kebanyakan musik rap saat itu masih ringan, banyak bicara tentang pesta dan gaya hidup bersenang-senang. Eric merasa kisah tentang razia polisi, ketidakadilan rasial, perang antar geng, dan kerasnya hidup di jalanan perlu diucapkan apa adanya. Dari tekad itulah, ia membangun identitas baru yang lebih berani dan ikonik, yaitu EZA. Tidak hanya itu, langkah besar berikutnya terjadi ketika EZA mendirikan label independen bernama Ruthless Records. Label ini awalnya kecil dan sederhana, namun menjadi fondasi impiannya untuk menguasai musik, bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pemilik bisnis. Disinilah pertemuan penting mulai mengubah hidupnya. Ia bertemu dengan Dr. Dre yang dikenal jenius dalam menciptakan beat dan aransemen, serta Ice Cube yang mampu menulis lirik tajam dan penuh emosi. EZA mungkin bukan penulis lirik paling mahir, tetapi ia memiliki keberanian tampil dan karisma yang membuat semua mata tertuju padanya. Ketiganya saling melengkapi, satu kuat di musik, satu kuat di tulisan, satu kuat di visi dan keberanian. Dari kolaborasi itu, lahirlah sebuah grup yang namanya kemudian meledak ke seluruh dunia, NBA, atau kepanjangan dari Nigga Sweet Attitude. Grup ini tidak pernah berusaha terlihat rapi atau sopan. Mereka tampil apa adanya, berbicara dengan bahasa jalanan, menceritakan kenyataan tanpa disaring. Lagu-lagu mereka tidak dibuat untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk menyuarakan rasa marah, sakit hati, dan frustasi yang selama ini terpendam dalam komunitas mereka. Ketika album Straight Outta Compton dirilis, dunia musik seperti diguncang. Banyak pihak mengecam karena liriknya dianggap terlalu keras, berbahaya, bahkan dilarang di beberapa tempat. Tetapi justru karena keberanian itulah mereka didengar, dan NBA berubah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Peran EZA di dalam grup bukan hanya sebagai pengisi suara dengan timbre yang khas dan mudah dikenali. Ia juga berfungsi sebagai motor penggerak, sosok yang mengatur urusan bisnis, menghubungkan grup dengan industri, dan memastikan musik mereka benar-benar sampai ke telinga publik. Karena keberanian membawa tema jalanan ke panggung besar, ia kemudian dijuluki Godfather of Gangsta Rap, bapak baptis gangsta rap yang membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun di balik kesuksesan besar, benih konflik perlahan tumbuh. Perbedaan pandangan soal kontrak, pembagian uang, serta ego masing-masing anggota membuat hubungan mereka retak. Ice Cube keluar lebih dulu, disusul konflik tajam dengan Dr. Dre. Semua berawal ketika NBA sedang berada di puncak ketenaran. Album laris, konser penuh, nama mereka dibicarakan di seluruh Amerika. Namun di balik semua itu, para anggotanya mulai menyadari bahwa uang yang mereka terima tidak sebanding dengan kesuksesan yang mereka raih. Di pusat semua urusan bisnis NBA, ada EZA dan manajernya Jerry Heller. Sebagai CEO owner Ruthless Records, posisi EZA berbeda dari anggota lain. Ia bukan hanya artis, tetapi juga pemilik label. Sementara Ice Cube dan Dr. Dre hanyalah artis kontrak. Dari sinilah rasa ketidakadilan mulai muncul. Ice Cube, penulis utama banyak lagu besar NBA, merasa bayaran yang diterima tidak sebanding dengan kontribusinya. Ia diminta menandatangani kontrak yang menurutnya tidak adil. Ia melihat EZA dan Jerry Heller mendapatkan bagian yang jauh lebih besar dibanding anggota lain yang bekerja keras menulis dan tampil. Ice Cube menolak menandatangani kontrak itu, dan penolakan itu membuat hubungan di dalam grup menjadi tegang. Di atas panggung mereka masih terlihat kompak, namun di belakang panggung nyaris tak saling bicara. Dan pada akhirnya, Cube memilih keluar dari NBA, kemudian merilis lagu diss track legendaris Nota Slim yang secara langsung menyerang EZA dan Jerry Heller. Bagi Ice Cube, itu adalah luapan kekecewaan, sementara bagi EZA, itu terasa seperti pengkhianatan terbuka. Sejak saat itu hubungan mereka retak dalam waktu yang lama. Setelah Ice Cube pergi, DRT mulai merasakan hal serupa. Sebagai otak musik NBA,
Ia merasa tidak mendapatkan bayaran dan penghargaan yang pantas. Dre mulai semakin sering berselisih dengan Jerry Heller, dan karena Jerry Heller sangat dekat dengan Izzy, konflik itu otomatis menyeret Izzy ke tengahnya. Dre menganggap Izzy terlalu memihak Jerry Heller ketimbang sahabat dan rekan satu grupnya sendiri. Sementara dari sudut pandang Izzy, Jerry lah yang membantu membesarkan Ruthless Records dan membuat semuanya berjalan profesional. Jadi ia memilih bertahan dengan manajernya itu. Pertengkaran semakin meruncing hingga akhirnya membuat Dre keluar dan membentuk label baru bersama Suge Connect yang telah dikenal sebagai Death Row Records. Perpisahan ini disertai saling sindir di media dan perang laku diss track. Dre menyerang lewat Fuck With Dre Day. Sementara Izzy membalas dengan Relmo Tapu King GS. Menuduh Dre berubah gaya dan tidak setia pada akar jalanannya. Konflik ini bukan hanya soal musik, tetapi juga tentang ego, harga diri, dan rasa dikhianati. Mereka sama-sama merasa menjadi korban dan pahlawan di cerita masing-masing. Tetapi meskipun pahit, semua peristiwa itu menjadi bagian penting dalam perjalanan EZA. Karena dari sanalah, arah hidupnya perlahan bergeser dari fokus pada grup menjadi fokus pada dirinya sendiri sebagai individu. Karena perpecahan NBA bukanlah akhir bagi EZA, justru sebaliknya, itu menjadi pintu menuju babak baru. Setelah badai dalam grup mereda, ia berdiri dengan namanya sendiri dan mulai membangun karir tanpa bayang-bayang siapapun. Disinilah kisah karir dan musik solo EZA dimulai. Ketika ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya legenda dalam grup, tetapi juga sosok kuat sebagai artis solo dan pengusaha musik. Setelah perjalanannya dengan NBA retak dan konflik dengan para anggota memuncak, EZA berdiri sebagai sosok yang tidak lagi bagian dari sebuah grup. Ia kini membawa namanya sendiri. Karir solonya dimulai bukan hanya karena ambisi pribadi, tetapi juga karena dorongan untuk membuktikan bahwa ia mampu bertahan tanpa siapapun. Di saat banyak orang menganggap perpecahan NBA akan menjatuhkannya, EZA justru memanfaatkannya sebagai momentum untuk menunjukkan identitas musikalnya. Album solonya Easy to Sit menjadi tonggak yang sangat penting. Lewat album ini, EZA memperlihatkan gaya bercerita yang khas, lugas, nakal, penuh humor gelap, namun jujur menggambarkan kerasnya kehidupan jalanan. Suaranya tinggi dan sangar, justru membuatnya mudah diingat. Di balik layar, ia tetap memanfaatkan kolaborasi dengan produser dan penulis lirik, tetapi daya tarik utamanya adalah kepribadian yang ia bawa ke dalam setiap lagu. Musiknya tidak berusaha terdengar rapi, tetapi terdengar seperti nyata. Selain sebagai rapper solo, EZA juga berkembang sebagai pembisnis musik. Ruthless Records yang ia dirikan tidak hanya menjadi tempatnya merilis karyanya sendiri, tetapi juga rumah bagi talenta lain. Ia ikut memperkenalkan dan membesarkan grup seperti Bone Thugs and Harmony yang kemudian sukses besar. Di sini terlihat bahwa ia ingin membangun kerajaan musiknya sendiri. Bagi banyak artis muda yang melihatnya, bukan hanya sebagai idola, tetapi sebagai mentor yang berani mengambil resiko dan memberi kesempatan pada orang lain. Perjalanan solonya tidak selalu mulus. Ia harus berhadapan dengan tekanan industri, perseteruan musik, dan bayang-bayang konflik masa lalu. Distract dan sindiran dari rapper lain terus datang, tetapi EZA tidak tinggal diam. Ia membalas lewat lagu, wawancara, dan tindakan terus berkarya. Dalam dunia hip hop yang keras, diam dianggap kelemahan, dan EZA terlalu bangga untuk diam. Namun di balik kerasnya citra publik, ia tetap manusia yang merasakan lelah, tertekan, dan kesepian akibat hidup di puncak ketenaran. Karir solonya menunjukkan bahwa EZA bukan hanya produk kebetulan dari sebuah grup besar. Ia membuktikan bahwa pengaruhnya dalam dunia rap bukan hanya berasal dari NBA, melainkan juga dari keberaniannya berdiri sendiri dan membentuk arah musik yang rap. Ia menjadi simbol bahwa seorang bisa datang dari lingkungan yang keras, membawa semua luka dan kekurangannya, lalu mengubahnya menjadi karya yang menggema jauh melampaui kota kelahirannya. Tetapi di balik semua panggung, rekaman, konflik, dan bisnis, EZA tetaplah Eric Lindbergh yang memiliki kehidupan di luar musik. Di sana ada keluarga, hubungan, anak-anak, keputusan baik, dan kesalahan yang membentuknya sebagai manusia seutuhnya. Dan dari sinilah kisah kehidupan pribadi EZA dimulai.
Kehidupan pribadi SZA jauh lebih kompleks dibandingkan citra gangsta rap yang terlihat di panggung. Di balik kacamata hitam, topi Compton, dan sikap dingin, ia adalah seorang yang tumbuh dari lingkungan yang keras membawa luka masa kecilnya sampai dewasa. Eric Landberg dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya. Meski kehidupannya berubah drastis setelah sukses, ia tetap sering kembali ke Compton, membantu keluarga dan orang-orang yang pernah berjalan bersamanya saat masih tidak punya apa-apa. Ia bukan sosok yang banyak membuka perasaan, tetapi orang-orang terdekatnya tahu bahwa ia menyimpan rasa tanggung jawab yang besar sekaligus ketakutan untuk kembali hidup miskin seperti dulu. Dalam kehidupan asmara, SZA dikenal memiliki banyak hubungan dan beberapa anak dari pasangan yang berbeda. Hal ini sering menjadi sorotan media, tetapi bagi Izzy sendiri, membangun keluarga adalah bagian dari kebanggaan sekaligus pelarian dari tekanan dunia musik. Ia sayang kepada anak-anaknya, meski tidak selalu bisa hadir sebagai ayah yang sempurna karena kesibukan rekaman, tur, dan urusan bisnis Ruthless Record. Rumah dan keluarganya menjadi tempat ia bisa meninggalkan identitas bos gangsta rap dan hanya menjadi Eric, pria dari Compton yang sedang mencoba memahami hidup. Kehidupan pribadinya juga dipenuhi kontroversi. Ada teman yang berkhianat, tuntutan hukum, gosip industri, sampai ancaman nyata dan perseteruan dunia rap di era yang sangat keras. Nama besarnya membuat segalanya menjadi semakin rumit. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan setiap kesalahan menjadi berita besar. Walaupun begitu, banyak orang terdekat menggambarkannya sebagai sosok yang humoris, suka bercanda, dan tidak segan membantu secara diam-diam tanpa mempublikasikannya. Semakin dewasa, SZA mulai memikirkan masa depan dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Ia tidak hanya melihat dirinya sebagai rapper, tapi sebagai pengusaha, pendiri label, dan pembuka jalan bagi banyak artis muda. Ia tahu hidupnya penuh kontroversi, tetapi ia juga sadar bahwa namanya sudah melekat dalam sejarah hip-hop. Dari kehidupan pribadinya yang penuh cinta, konflik, dan pencarian jati diri, cerita SZA perlahan bergerak menuju fase paling emosional dalam hidupnya. Dari sinilah, perjalanan SZA kemudian mengarahkan pada masa-masa terakhirnya, saat takdir membawa dirinya ke babak menegangkan yang akan dikenal sebagai babak akhir hidup dan warisan. Akhir perjalanan hidup SZA datang lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Pada awal 1995, kesehatannya tiba-tiba menurun drastis. Ia merasa sesak nafas dan kelelahan, sesuatu yang awalnya dianggap hanya asma atau penyakit ringan akibat jadwal yang padat. Namun ketika akhirnya ia dibawa ke rumah sakit, diagnosa yang muncul mengejutkan dunia. SZA didiagnosis menderita AIDS atau HIV. Kabar itu disampaikan ke publik secara terbuka melalui pernyataan resmi, dan pengakuan tersebut mengguncang komunitas hip-hop, para penggemar, bahkan orang-orang yang pernah berseteru dengannya. Sosok yang selama ini terlihat kuat, penuh kepercayaan diri, dan seolah tak tersentuh, ternyata harus menghadapi penyakit yang pada masa itu masih penuh stigma dan ketakutan. Selama dirawat, SZA dikabarkan mulai banyak merenung tentang hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, dan apa yang sudah ia lakukan untuk musik. Ia meminta maaf pada orang-orang yang merasa pernah ia sakiti dan meninggalkan pesan untuk para penggemarnya agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Hubungan yang sebelumnya retak dengan beberapa orang di sekitarnya pun mulai mencair. Banyak teman lama, termasuk dari dunia rap, datang menjenguk, tidak lagi sebagai rival, tetapi sebagai sesama manusia yang menyadari bahwa hidup bisa berakhir kapan saja. Pada Maret 1995, SZA meninggal dunia akibat komplikasi terkait AIDS. Kepergiannya terasa mendadak, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, teman, dan penggemarnya di seluruh dunia. Namun cerita SZA tidak berhenti di situ. Setelah kematiannya, namanya justru semakin kuat sebagai legenda. Ia dikenal sebagai salah satu pionir gangsta rap, sosok yang membawa suara jalanan Compton ke panggung dunia. Bersama NBA, ia membuka pintu bagi rapper-rapper generasi berikutnya untuk berbicara jujur tentang kehidupan di lingkungan keras, ketidakadilan, polisi, dan realitas yang jarang diangkat media arus utama. Label yang ia dirikan, Ruthless Record, menjadi bukti bahwa ia bukan hanya rapper, tetapi juga pengusaha visioner yang membantu meluncurkan karir banyak artis lain. Warisan SZA juga itu melalui keluarganya, terutama anak-anaknya yang kemudian ikut masuk ke industri hiburan dan musik. Selain itu, kisah hidupnya menjadi bahan film dokumenter, film biopik, lagu penghormatan, dan pembicaraan panjang di kalangan penggemar hip-hop.
Ia dikenang bukan hanya karena kontroversi, tetapi juga karena keberanian membangun sesuatu dari nol. Dari jalanan Compton menuju sejarah musik dunia. Kepergiannya juga membuka mata banyak orang tentang pentingnya edukasi seputar HIV atau AIDS. Karena tiba-tiba isu itu dekat dan nyata melalui seorang bintang besar. Pada akhirnya, Eazy adalah tokoh yang penuh kontradiksi, keras sekaligus penyayang, kontroversial sekaligus pelopor, dicaci sekaligus dihormati. Walaupun hidupnya terhenti di usia muda, pengaruhnya terus berjalan jauh setelah ia tiada. Musiknya, ceritanya, dan jejak yang ia tinggalkan menjadi bagian penting dari sejarah hip-hop. Itulah warisan terbesar Eazy, seorang anak Compton yang mengubah dunia dengan mikrofon, keberanian, dan kisah hidupnya yang tidak akan pernah benar-benar berakhir.